Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswiku, taruna dan taruniku yang saya cintai dan selalu saya banggakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar-dasar hukum K3 dan peraturan K3 yang berhubungan dengan kemaritiman. Kita lihat dan kita tinjau yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 adalah undang-undang yang mengatur keselamatan kerja di Indonesia. Adapun pokok dan isi undang-undang ini meliputi 1. Tujuan utama. Tujuan utamanya adalah menjamin keselamatan tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Pokok dan isi kedua adalah tempat kerja. Tempat kerja di sini adalah setiap ruangan atau lapangan, terbuka maupun tertutup, bergerak ataupun tetap di mana tenaga kerja bekerja. Pokok isi yang ketiga adalah kewajiban pengurus. Maksudnya di sini adalah pengurus memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik tenaga kerja. Pokok dan isi keempat adalah norma-norma keselamatan. Norma-norma keselamatan maksudnya adalah ditetapkan dengan peraturan dan perundang-undangan. Pokok dan isi berikutnya penggunaan peralatan kerja. Maksudnya di sini adalah memastikan penggunaan peralatan kerja yang aman. Mahasiswa dan mahasiswiku, undang-undang ini selalu berubah sesuai dengan kondisi zaman. Ada yang ketinggalan atau ada yang perlu diperbaiki. Maksud dari ketinggalan atau perlu diperbaiki di dalam undang-undang tersebut adalah pertama tentang pergeseran sistem kerja. Kedua adalah teknologi di era digitalisasi dan internet atau AI. Kemudian psikologi kerja. Dan yang terakhir adalah isu K3 khususnya seperti pelecehan dan kekerasan di tempat kerja. Dasar hukum yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, di mana mengatur berbagai aspek terkait ketenagakerjaan seperti perlindungan. Maksudnya di sini adalah hak pekerja atau buruh atas keselamatan, kesehatan, dan moral dan kesusilaan. Kemudian pengupahan. Maksudnya di sini adalah penetapan upah minimum provinsi dan larangan pengusaha membayar di bawah upah minimum. Jam kerja. Ketentuan jam kerja termasuk waktu kerja lembur. Pelatihan kerja. Maksudnya di sini adalah kewajiban pengusaha untuk meningkatkan kompetensi pekerja. Kemudian hubungan kerja. Di sini maksudnya adalah ketentuan terkait perjanjian kerja termasuk pengalihan perusahaan dan PHK. Hubungan industri. Maksudnya di sini adalah kebijakan, pelayanan, pengawasan dan tindakan terhadap pelanggaran peraturan ketenagakerjaan. Kemudian ketenagakerjaan asing. Maksudnya di sini adalah penggunaan tenaga kerja asing. Selanjutnya kesempatan kerja.
Maksud dari kesempatan kerja adalah perluasan kesempatan kerja dan perlakuan yang sama dalam hal ketenaga kerjaan. Kesejahteraan. Kesejahteraan di sini adalah perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan pekerja atau buruh. Mahasiswa dan mahasiswiku yang saya hormati, saya cintai dan selalu saya banggakan. Setelah kita pelajari tentang undang-undang tadi, ada lagi undang-undang yang perlu kita pelajari sebagai dasar pada K3 Maritim, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelayaran di Indonesia. Undang-undang ini mulai berlaku pada 7 Mei 2008. Undang-undang ini mengatur berbagai hal, diantaranya angkutan laut dalam negeri yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan kapal-kapal berbendera Indonesia. 2. Larangan kapal asing mengangkut penumpang dan atau barang antar pulau atau antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia. Tanggung jawab pengangkutan dalam pengiriman barang melalui laut. Kecelakaan kapal yang diatur dalam pasal 245 sampai dengan pasal 249. Kepelabuhan yang meliputi fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan barang. Keselamatan dan keamanan pelayaran. Akses keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam pelayaran. Pembinaan angkutan laut pelayaran rakyat yang merupakan bagian dari potensi angkutan laut nasional. Mahasiswaku, undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi jaminan keamanan dan keselamatan dalam pelayaran. Untuk lebih lanjut, berbagai ketentuan pelayaran diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, SPB, Surat Persetujuan Berlayar. Surat persetujuan berlayar adalah dokumen resmi yang ditertibkan oleh Syah Bandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan. Surat persetujuan berlayar memastikan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan kelayakan laut, keselamatan, dan keamanan pelayaran. Elaborasinya, surat persetujuan berlayar merupakan bukti bahwa kapal telah memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan sebelum diizinkan berlayar. Syah Bandar sebagai wakil dari pemerintah akan memeriksa berbagai aspek seperti dokumen kapal, kondisi teknis, kelaikan laut, dan perlengkapan lainnya. Adapun proses penerbitan surat persetujuan berlayar, di mana permohonan ini dilakukan. Nahkoda mengajukan permohonan surat persetujuan berlayar dengan melampirkan berbagai dokumen yang diperlukan seperti surat pernyataan nahkoda
daftar ABK, daftar muatan kapal, ship partikular, dan lain-lain. Pemeriksaan. Petugas sah bandar akan memeriksa kelengkapan, administrasi, teknis, dan nautis kapal. Verifikasi dan validasi. Sah bandar akan memverifikasi dan memvalidasikan dokumen surat persetujuan berlayar. Penerbitan. Penerbitan dilakukan oleh sah bandar. Sah bandar akan mencetak dan mengesahkan surat persetujuan berlayar. Penyerahan. Surat persetujuan berlayar diserahkan kepada nakoda. Mahasiswa dan mahasiswiku yang saya hormati, undang-undang diturunkan lagi melalui peraturan pemerintah PP nomor 51 tahun 2002. Peraturan pemerintah atau PP nomor 51 tahun 2002 mengatur tentang perkapalan. Termasuk di dalamnya isinya adalah poin-poinnya. 1. Kewajiban pelaporan kecelakaan kapal kepada sah bandar atau perwakilan Republik Indonesia. 2. Pemeriksaan kecelakaan kapal oleh pejabat yang ditunjuk menteri. 3. Pencatatan berita acara pemeriksaan kecelakaan kapal. 4. Evaluasi dan penilaian hasil pemeriksaan kecelakaan kapal. 5. Penginputan berita acara pemeriksaan kecelakaan kapal kepada menteri. 6. Tata cara royal hipotek dan pencoretan hak kebendaan lainnya atas kapal. 7. Penetapan kelas perairan pandu. 8. Jumlah kebutuhan sumber daya manusia pemanduan. 9. Jumlah kebutuhan badan usaha pelabuhan pengelola terminal khusus. 10. Kewajiban pengawas pemanduan menyampaikan titik koordinat naik turun kapal. Mahasiswaku, itu adalah garis besar daripada PP nomor 51 yang mengatur tentang perkapalan. Di dalam PP ini dijelaskan pula mengenai deviasi trayek, perusahaan angkutan laut, penyelenggaraan pelabuhan, otoritas pelabuhan, pelabuhan laut. Juga tentang kewajiban pelaporan kecelakaan kapal. Pelaporan kecelakaan kapal, di sini nakoda dan atau pemilik kapal wajib melaporkan kecelakaan kapal kepada sah bandar di pelabuhan terdekat. Jika terjadi di luar negeri, lapor kepada perwakilan Republik Indonesia terdekat. Kemudian ada pemeriksaan kecelakaan kapal. Pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal. Kemudian hasil pemeriksaan dibuat dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan dan atau berita acara pemeriksaan tambahan. Mahasiswa dan mahasiswiku yang saya hormati, yang saya cintai dan selalu saya banggakan, mahasiswaku, dasar hukum selanjutnya adalah peraturan internasional. Peraturan internasional di sini mengacu kepada SOLAS, Safety of Life at Sea, tahun 1974, amandemen 2014, yang mana di dalamnya terdapat ISM Code
ISPS Marpol. Kemudian ada konvensi pelayaran, yang mana konvensi internasional seperti MLC, Marine Labour Convention, yang mana berisi tentang hak pekerja maritim termasuk keselamatan dan kesehatannya. Itulah tadi yang merupakan dasar-dasar hukum dari kita mempelajari K3 Maritim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tolong dipelajari induknya, dibaca undang-undangnya. Yang saya sebutkan tadi adalah ringkasan pokok-pokoknya saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, selamat belajar.